Halo, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teori tentang database dan migration di Laravel 11. Bagian ini penting banget karena database adalah tempat semua data aplikasi kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu database di Laravel. Oke, Laravel mendukung berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, Maria, database, dan semuanya ini adalah server untuk kita membuka web kita. Koneksi ke database diatur lewat file env yang berada di sini ya. Env, kita coba lihat ke env. Nah, ini. Nah, di sini kita pakai DB connection dengan MySQL. Dan biasanya kalau pakai SQLite yang dari DB host ini dan password itu akan di comment. Jadi kita bisa gampang ganti database tanpa harus ubah banyak kode. Oke, kita lanjut ke bagian pengertian migrasi. Di sini saya kasih tahu dulu untuk konfigurasinya, config database PHP. Dan config database PHP itu berada di config terus database PHP. Env itu tadi ya, ada file env itu kepanjangan dari environment configuration. Nah, di sini adalah development environment. Nah, sekarang dulu. Nah, konfigurasi Microsoft SQL Server. Untuk menggunakan database SQL Server, Anda harus memastikan bahwa Anda menginstal ekstensi SQL Server atau PDO underscore SQL SRM RSV. Terus kita konfigurasi menggunakan URL basis data. Nah, menggunakan beberapa nilai konfigurasi seperti host, database, username, dan password. Ini seperti kayak login ya, dan lain-lain. Setiap nilai konfigurasi ini memiliki variabel lingkungannya sendiri. Artinya, saat kita mengkonfigurasi informasi koneksi basis data di server produksi, Anda perlu mengelola beberapa variabel lingkungan. Beberapa penyedia basis data terkelola seperti AWS Heroku. Nah, di sini ya. Ini adalah koneksi baca tulis. Kalian bisa baca aja di Laravel Docs. Terus kalian bisa pakai versi 11 di sini ya. Ini ada banyak versi, kita pakai versi 11. Ini pakai MySQL ya. Host itu adalah alamat untuk kita membuka web demo. Ini database environment database Laravel. Nah, gimana untuk cara memulai database itu ya? Kita mulai cari instalasi database. Database. Ini ada yang namanya query building. Query basis data mengambil semua basis dari query tadi. Query building adalah pembuat query, mengambil semua baris dari table. Anda dapat menggunakan table, metode yang disediakan oleh database untuk membuat
query table. Metode ini mengembalikan instan membuat query yang lancar untuk tabel yang diberikan. Ini untuk isi dari tabelnya tadi ya. Ini ada di dalam controller. Ini supaya nanti untuk nama usernya bisa di inputkan ya. Ada user database ya, seperti ini. Bagian isi ya. Jadi migration itu adalah semacam versi kontrol. Ya kita beralih ke migration dulu. Jadi migration adalah semacam versi kontrol untuk database. Kalau di kode kita pakai git ya, git. Di database kita pakai migration. Dengan mengubah migration kita bisa bikin, mengubah dan menghapus tabel lewat kode PHP tanpa perlu nulis SQL manual. Masuk to migration. Setiap file migration punya dua metode. Ini ya, coba kita cari migration. Nah di sini ya, ini banyak kali migrationnya. Setiap file migration punya dua metode utama, metode up. Terus untuk mendefinisikan perubahan, misalnya bikin table atau nambah kolom, dan metode itu bisa kita tambahkan ya. Dan metode down untuk rollback alias balikin perubahan. Kalian bisa nih metode rollback untuk mengembalikan perubahan atas kalau ternyata ininya salah ya, codingan kita atau pembuatannya salah. Oke, kita lanjut ke skema builder atau skema builder pembuat. Di Laravel menyediakan skema builder. Terus coba kita cari apa itu skema. Di sini apa ada skema? Ada ya. Oke, jadi skema builder buat nentuin kolom di table, misalnya string. Ini ya skema, misalnya string, ada string untuk teks pendek. Nah ini ya, string itu biasanya dipakai untuk nama, nama pendek atau panggilan. Dan inter guys, inter biasanya itu untuk angka, dan boolean untuk gimana nih, inter untuk angka ya. Terus ada lagi yang namanya boolean untuk true atau false. Ini ada timestamp. Timestamp itu untuk otomatis bikin kolom create dan add, created add, underscore add, dan update add. Yang ini ya, create add dan otomatis dia update add. Untuk manfaat migration itu ada beberapa manfaat ya. Pertama, bikin struktur database konsisten di semua developer.
Dan kedua, mudah untuk diubah kalau ada kebutuhan baru. Dan ketiga, kita bisa rollback cepat atau kalau ada error. Dan yang terakhir, semua perubahan database terdokumentasi dengan rapi di file migration. Ini dia langsung terbuat sesuai alfabet. Terkadang tergantung kita pakai tipe tabelnya apa ya. Dan perintah dasar migration itu ada namanya PHP. Ini kalian bisa PHP artisan migrate make migrate atau migration. Nah ini ya seperti ini untuk file. Untuk bikin migrate baru, sini udah banyak migrate ya, jadi kita nggak perlu, tapi kalian bisa coba-coba aja. Terus kita bikin PHP tulisan rollback nah ini ya, migrate rollback. Ini untuk membalikan perubahan terakhir yang kita buat. Ketika kita misalnya error, jadi kita nggak perlu lagi untuk mencari-cari errornya di mana nih, atau uh, apa nih yang kurang nih gitu. Oke, untuk PHP migrate fresh, PHP artisan fresh. Nah, PHP artisan migrate fresh ini fungsinya untuk meriset semua data table atau lalu jalankan migration awal kayak riset ya. Jadi misalkan kalian ingin pernah mereset HP, otomatis dia itu ketika kita melihat HP-nya kembali seperti setelan pabrik. Oke, hubungan dengan model, ingat migration hanya mengatur struktur table, sedangkan model digunakan untuk berinteraksi dengan data table tersebut. Misalnya untuk create, update, dan delete, biasanya kalau kita bikin model sekalian kita buat migration biar tabelnya langsung siap pakai gitu. Jadi secara singkat adalah migration adalah blueprint atau cetak biru dari struktur database di Laravel. Dengan migration database kita menjadi lebih aman dan lebih fleksibel dan mudah dikelola. Setelah ini mungkin setelah ini kita lanjut ke bagian video selanjutnya ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.